agama Islam dulu, sekarang jadi agama Hindu, akan jadi agama Hindu. Apapun agamanya, tubuhnya adalah tubuh kita sendiri. Agama itu. Om Swastiastu. Hari ini saya Kadek Evon Bali berada di kediaman Jero Mangku Dwi Ananta Boga Amerta, bertempat di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Gianyar, Desa Beng. Lebih tepatnya bersebelahan dengan rumah makan babi guling Pandegi. Hari ini saya akan mengulik kisah hidup Jero dari awal mula yang beragama Islam bisa sampai menjadi beragama Hindu dan sampai menjadi seorang pemangku. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih kedatangan Kadek ke Pondok Titian. Kenalkan Jero Mangku Dwi Ananta Boga Amerta yang sudah disebutkan tadi, notabene agama Islam dulu, sekarang jadi agama Hindu, akan jadi agama Hindu. Silahkan jika ingin ada yang mau dipertanyakan tentang apapun tentang diri, silahkan. Terima kasih Jero untuk kesempatannya. Ini Jero, sebelumnya mohon maaf Jero ya, ini pertanyaannya terlalu personal gitu. Jero asalnya dari mana Jero? Nah, saya suku Jawa, orang tua kedua-duanya dari suku Jawa. Jadi bapak dari Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ibu dari Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur juga. Nah, tapi bapak merantau di Bali dari tahun 70, dan kebetulan saya dilahirkan di kota Singaraja. Tahun 76 yang lalu. Ini Jero, kalau boleh tahu orang tua Jero sebelumnya ke Bali, apakah ada penugasan atau bagaimana? Ya, memang bapak kebetulan PNS, ASN yang sekarang. Jadi bapak bertugas di Kementerian Kehutanan. Jadi di Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Waktu itu tugas di Singaraja. Jadi lahir di Singaraja, dan kita bersaudara 3. Saya lahir di Singaraja, adik kedua lahir di Tegal Muara namanya, di Teluk Primo. Yang ketiga lahir di Kintamani karena tugas. Nah gini Jero, terima kasih untuk penjelasannya Jero. Jero lebih tepatnya pada saat Masudi Wedani pindah ke agama Hindu itu tahun berapa lebih tepatnya Jero? Tahun 98. Jadi tahun 98, flashback dulu ke belakang. Saya kenal kebetulan Jero Mangku Sri Ananta Boga Amerta yang dulunya notabene juga beragama Hindu, dari Belah Batuk, Kabupaten Gianyar, ketemu juga di Klungkung. Saat itu bapak tugas terakhir di Klungkung, jadi kita ketemu di Klungkung. Dan karena tradisi di Gianyar atau khususnya di Belah Batuk, karena dia bersaudara, Mangku Sri ini bersaudara 2 orang cewek-cewek, jadi dia harus nyari sentane. Jadi akhirnya karena kebulatan tekad dan karena cinta, jadi akhirnya saya menyanggupi. Jadi sebelum pernikahan itu saya diproses untuk masuk Hindu dulu, baru boleh nikah secara adat Bali. Di Sudi Widani oleh tahun 98. Tahun 98. Terima kasih penjelasannya Jero. Nah, ini kita kembali lagi Jero. Berarti Jero masuk ke agama Hindu tepatnya tahun 98. Betul. Nah, kita bertanya lagi sedikit Jero. Berarti pada saat Jero melakukan prosesi pindah ke agama Hindu, pasti kan ada gejolak lah dari keluarga Jero kan. Gimana pendapat keluarga Jero pada saat Jero ingin memutuskan menjadi agama Hindu kan? Ya, sebelumnya kita sudah ada komunikasi. Kebetulan juga istri Jero Mangku Sri juga sudah menyampaikan sebelumnya di saat pacaran. Jadi mau ndak nyentane. Nah, kita bertanya juga nyentane itu apa? Ngerayu sedikit. Ya, jadi nyentane itu apa? Ya ikut saya gitu.
Nah, kita akhirnya ya memohonlah kepada orang tua atau minta pertimbangan kepada orang tua. Waktu itu bapak bilang, hidupmu itu ya hidupmu. Bapak ini hanya tugasnya melahirkan, habis itu membesarkan, habis itu nanti yang menentukan hidupmu ya hidup kamu. Bapak pun tidak bisa menentukan arah hidupmu, karena yang akan melakoni hidup adalah kamu. Jadi dengan restu seperti itu pun akhirnya karena ya anggaplah cinta, sayang dan sebagainya ya, saya rasa agama apapun itu saya rasa bukan berarti buta, cita itu buta, itu tidak, karena keyakinan itu adalah kita sendiri yang akan menjalani. Akhirnya dengan kekuatan itu dan restu dari kedua orang tua, akhirnya siap untuk masuk Hindu. Ya, terima kasih Jero untuk penjelasannya. Nah, pada saat Jero sudah melakukan studi Wedani untuk menjadi Jero pemangkunya gitu, berapa tahun itu setelah dari studi Wedani itu Jero? Aduh, dari prosesi menikah gitu. Jadi sekarang tahun 2002, 6 tahun yang lalu. Jadi 6 tahun yang lalu kejadian saya harus seperti ini, harus jadi juru mangku. Jadi berarti ada historinya juga Jero ya? Historinya kok kenapa Jero bisa menjadi seorang jero mangku gitu? Ya. Historinya tuh ada. Jadi begini, dulu waktu saya masuk Hindu, jadi kan buta nih tentang kehinduan, apalagi Hindu Bali. Jadi ingin tahu, ingin penasaran, ingin mendalami agama itu akhirnya muncul gitu, karena ketidaktahuan itu. Dan akhirnya belajar, kebetulan lingkungan di Banjar, lingkungan keluarga besar kami Pasak Dangke di Belah Batuh begitu luar biasa mensupport. Jadi belajar tentang adat agama itu kita diajarkan betul-betul gitu. Jadi kita keluarga besar itu semua sangat mendukung sekali. Nah, dari itulah mungkin karena apa ya, muncullah hal-hal yang ya saya anggap mistisnya itu apa, karena ya cerita singkatlah perjalanan awal kenapa saya jadi mangku ini. Di suatu hari 6 tahun yang lalu itu kebetulan galungan dengan Lebaran, hari raya Idul Fitri itu berdekatan ya, berdekatan. Jadi tradisi saya itu setiap tahun, setiap Idul Fitri saya harus pulang ke Jawa. Karena ada melakukan puasa. Nyekar, enggak puasa. Tidak melakukan puasa, tapi saya nyekar. Mendoakan leluhur. Mendoakan leluhur ke kuburan, ke makam leluhur saya, mbah-mbah saya dan sebagainya. Itu saya lakukan, kalaupun saya masih sudah beragama Hindu, saya tetap lakukan itu setiap tahun sekali. Nah, satu hari saya diajak sama juru mangku juga dari Gianyar ini untuk tirta-yatra ke Jawa. Tirta-yatra ke Jawa di Pura Bukit Amerta. Tapi sebelum itu kita diajak nangkil ke Beji Anantaboga. Pura Beji Anantaboga yang di lereng Gunung Raung, di Glenmore tepatnya. Di Glenmore, di Banyuwangi, di Genteng ya. Jadi ada kejadian mistis atau aneh. Ada aneh, maksudnya begini. Kalau sekarang bilang kalau itu pawisi kayaknya tabu. Ya tabu lah, nggak mungkin. Tapi saat itu saya kesurupan, yang itu belum pernah sekalipun saya alami. Ya. Belum pernah sama sekali alami. Jadi kesurupan di situ dan berbahasa Jawa, karena itu bahasa ibu saya tetap bahasa Jawa. Bahwa ada bahasa itu yang saya terima, harus saya mengikuti leluhurmu. Nah, maka dia
bahasa mengikuti itu kalau kita bilang di Bali ini kan ngiring. Nah, ngiring. Nah dari situ akhirnya pindah ke Pura Bukit Amerta di Kecamatan Tegalsari, desanya itu Karangdoro yang lebih dikenal Blok Agung, di Genteng juga, di Banyuwangi juga, tapi kecamatannya Tegalsari. Ya, yang tadi itu kecamatannya Glenmore. Ya, jadi pindah tempat di Pura Bukit Amerta, dan di situ pun sama kejadian saya kesurupan, kerauhan. Gitu. Nah, tapi di Pura Bukit Amerta itu kerauhannya unik. Uniknya itu tiba-tiba saya minta genta, terus diambilkan sama Romo Mangku Sukaji. Romo Mangku Sukaji memberikan genta itu, akhirnya saya menyuarakan genta itu, yang sebelumnya sama sekali nggak pernah megang genta, tapi menyuarakannya begitu, ya nggak ada kesalahan sedikit pun, bahkan sampai memantra, mengeluarkan puja mantra di saat itu, dan yang belum pernah saya ucapkan tanpa belajar. Nah, saya ini kan orang Jawa nih, untuk apa saya belajar genta dan belajar mantra? Tapi di situ jadi keanehan itu selama, kalau nggak salah ya, sampai 5 sampai 10 menitan lah gitu. Nah dari situlah awal bahasa, ya sanggap saya bahasa Niskale ya, bahasa Niskale gitu, untuk ngiring gitu. Yang kita bahasakan sekarang ngiring. Nah dari situ kita balik ke Bali. Nanti balik ke Bali, aneh nih lagi kejadiannya, tiba-tiba saya didatangin orang. Nah, setelah kita istirahat, besoknya ya tiba-tiba didatangin orang, katanya nunas tamu. Kan aneh nih, aneh. Padahal belajar enggak. Terus apa yang harus saya lakukan? Bingung. Lakukan, tapi secara otomatis tiba-tiba orang datang itu, wah, saya bilang sakit kamu itu gini. Loh, kok mana? Saya bisa begitu saja gitu. Istri sudah nangis. Pak sadar Pak, dikiranya kesurupan kayak yang di Jawa itu. Tapi saya sadar. Akhirnya dari situ besoknya terulang. Nah suatu hari malam di mimpi, bahkan di terngiang di telinga, mau bersih gitu. Nah kita nangkapnya kan sulit. Nah bertanya beberapa teman pemangku, apa sih itu mau bersih? Mau wintan. Akhirnya kita karena keluarga besar kan, kita harus minta restu juga dan sebagainya. Saya sampaikan itu niat saya untuk meminta. Akhirnya keluarga besar kami, karena dilihat kita sering datangin orang, berarti ya benar lah. Nah didukunglah kita meminta. Dan kebetulan waktu itu lagi bahwa Niskale yang saya sampaikan bahwa saya harus diwinten oleh dukuh. Nah bingung, dukuh ini apa? Yang saya kenal adalah Sulingge di itu adalah pedanda. Nah dukuh ini saya, tapi di televisi saya lihat ada ide Pandita Dukuh Acarya Daksa. Nah kita berusaha untuk mencari informasi, akhirnya memberanikan diri tampil ke ide, di geria ide, akhirnya disetujui untuk meminta. Nah dijelaskan begitu gamblangnya oleh beliau, akhirnya saya diwinten. Akhirnya berjalanlah ayah-ayahannya sampai sekarang. Terima kasih Jero. Nah berarti selama ini lumayan banyak pemuda yang tangkil meriki, kenten ya, bisa dikatakan seperti itu Jero ya. Astungkara. Ya. Nah setelah itu, nah kalau yang boleh tahu Jero, untuk nguput sudah di mana saja Jero? Apakah masih di wilayah Gianyar atau sampai di luar Gianyar? Astungkara kita seizin itu Betara, kita sudah hampir keliling Bali. Jadi Singaraja, Negara, bahkan Gilimanuk kita sudah pernah. Di luar artinya di Untab untuk
ngantap upekara. Berarti sudah jangan diragukan lagi kehinduannya Kanjeng Jero ya. Ya, Jangan diragukan kehinduannya. ya, karena Kunci ini itu kunci. keyakinan saya, karena bodohnya saya akhirnya keinginan niat untuk belajar itu besar. Ya. Nah, kepada siapapun sih sebenarnya, mohon maaf ini saya memberikan satu jangan sedikit tentang kepada umat Hindu kita semua. Ayo kita beragama sanisekan gitu. Jadi kalau ada bahasa dulu, kalau kamu meninggalkan agamamu yang lama terus pindah ke agama yang baru, jangan berusaha untuk menyia-nyiakan agama yang baru. Nah, jadi tidak dosa besar bagi kamu di saat kamu melakukan atau meyakini agama barunya, bahkan menekuni dan menjalani dengan ikhlas. Jadi di situ anugerah beliau pasti akan berkah, kalau secara bahasa globalnya itu akan muncul. Jadi kepada siapapun, ayo kita beragama yang dengan yakin. Terima kasih Jero untuk penjelasannya yang sangat gamblang dari awal sampai saat ini Kanjeng Jero. Ya. Terima kasih banyak. Jadi sudah tidak diragukan lagi kehinduannya Jero Kanjeng kan. Nah, sekarang kita ingin bertanya Jero, untuk di istilahnya di jeroan Riki wenten pelinggih sugro Ida Betara Lingsir, Betara Ganesha dan lain sebagainya. Apakah bisa dijelaskan Jero kenapa bisa napi ini ke istilahnya Jero bisa melinggikan Ida Betara Lingsir Kanjeng? Ya, cerita singkat, kalaupun ini sebenarnya bahasa tabu sih kalau kita membicarakan Betara. Bahasa yang anggap kasar, saya bilang nak sing tepuk yang tidak kelihatan membahas itu. Tapi kita, karena kita beragama simbolis, kita menyimpulkan. Nah, ada pertanyaan, sebenarnya lebih pada pertanyaan sirei ringan Jero. Nah, itu lebih tepatnya. Bingung tadi yang Jero. Ya, Sirei yang giring Kanjeng Jero. ya, sire sani giring Jero. Nah, jadi bahwa niskala, kalaupun itu tabu, tapi saya sampaikan bahwa saya ngiring Ida Betara Lingsir Pesakeh, Ida Ratu Dukuh Sakti, dan Ida Betara pengidar jagat Bali, Satkayangan dan Kayangan yang ada di Bali. Jadi Ida Betara Samu ini ke yang ngiring di tiang bahasa kita sekarang. Jadi dan memberikan tugas kepada tiang sebenarnya jadi 4. Itu jadi tapakan, jadi dasaran, jadi pinandita atau pemangku, dan jadi acarya ya yang membicarakan tentang Weda, jadi sebutan. Nah, jadi itu tugas secara niskala yang diberikan kepada tiang. Jadi di saat kita duduk di sini, kita mendapatkan anugerah sebagai keempat-empatnya itu tadi. Jadi suruh jadi tapakan di saat saya musada atau ngobatin orang sakit, di saat dasaran, di saat saya dunang baos dan dunang baos leluhur, meluasang, metunan dan sebagainya. Pinandita di saat saya menjadi pemangku, dan acarya di saat kita ngodarang daging sastra itu tatus dan sebagainya. Jadi yang diajeng ini Sugro Tabib Pakulun adalah Betara Lingsir Pesakeh dan Ratu Dukuh Sakti, Tuniang Sakti, dan Ida Betara pengidar jagat Bali, Satkayangan dan Kayangan sampai lagi. Semua Jero untuk penjelasannya. Aingnya Jero, niki pertanyaan terakhir dari tiang, kesan dan pesan Jero menjadi umat Hindu. Jadi kesan saya, ternyata agama itu adalah menurut ukuran diri saya adalah pakaian. Jadi apapun agamanya, tubuhnya adalah tubuh kita sendiri.
Agama itu adalah busana, pakaian. Jadi selama kita nyaman dengan baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, tentunya kita akan nyaman juga dalam melakukan aktivitas. Jadi selama saya masuk Hindu, karena saya menekuni agama Hindu, jadi saya nyaman, ada di zona nyaman. Dan semua agama saya pikir bicara tentang kebaikan. Jadi di agama Hindu pun ada kebaikan di situ yang luar biasa. Dan uniknya lagi kan kita mengenal para dewa, para betara, dewata, dewati. Jadi di situ ada nilai plus dari saya karena ada yang nuntun secara niskala, ada yang memberi petunjuk secara niskala untuk melakukan agama, terutama agama Hindu Bali. Jadi cukup luar biasa dari perjalanan ini, saya mendapatkan kenyamanan sekali dan bahkan membuat orang-orang di lingkungan atau di tempat tinggal dan sebagainya itu nyaman dan menjalankan Hindu pun secara nyaman. Jadi kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa ayo kita beragama Hindu Bali yang betul-betul atau seken-seken agama Bali. Karena Tattwa Susila Upakara atau yang dikenal dengan Tattwa Gamo 3, Igamo, Ugamo, Agama itu adalah prinsip hidup Gamo Tirta atau Gama kita, agama Hindu Bali kita. Jadi dari Tattwa, Susila dan Upakara ngemodalang Gamo Tirta. Jadi kita beragama simbolis, semua disimbolkan. Jadi apapun, karena ada yang unik di Bali. Jadi kenapa ada upakara? Kalau secara ukuran diri saya bahwa Tuhannya Hindu Bali itu apa bukti baktimu kepadaku? Makanya adalah yatnya, pengorbanan suci. Jadi kita harus berkorban untuk melakukan atau mendapatkan anugerah dari para betara, dewata, bahkan Sang Hyang Widiwasa. Nah, dari itulah muncul kesungguhan akhirnya, kesungguhan beragama. Gitu. Sebenarnya sama semua agama, wujud bakti itu harus dilakukan. Gitu. Di agama lain pasti ada wujud baktinya dengan melakukan sesuatu. Kita pun juga melakukan yatnya, melakukan upacara, jadi secara otomatis kita akan mendapatkan kalau bahasa kita pice, karena kita nunasice, tapi akhirnya kita akan mendapatkan pice. Nah, jadi saran saya kepada umat Hindu Dharma dimanapun berada, ayo kita beragama Hindu Bali seyakin-yakinnya, dan ajaran adiluhung leluhur kita ayo kita lanjutkan karena luar biasa ajaran leluhur kita. Suksema Jero untuk penjelasannya. Tungkara Jero diberikan kesehatan terus, bisa ngayah kepada umat, bukan hanya umat sedharma tetapi di luar umat sedharma juga. Astungkara, Astungkara. Semua rahuh ke pondok Titiang di sini. Mudah-mudahan juga berkah bagi adik. Dan ayo kita rukun beragama, rukun bermasyarakat, dan rukun berkeluarga, dan rukun bernegara. Oke, semua. Sinoptik tiangan untuk para musanti. Om Santi. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton channel Kadek Fon Bali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kadek Fon Bali. Terima kasih.